Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah baik. Coba, apakah masih ada yang ingat pertemuan minggu kemarin kita membahas apa? Ya, benar. Kita membahas tentang isi kandungan dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang rahmat Allah melebihi bertanya. Sebelum kita ke hadisnya, ini ada pertanyaan pemati. Pertama yaitu ada dua sifat Allah yang paling kita sering sebut setiap hari, bahkan sifat tersebut kita baca pada saat awal kita mulai membaca Al-Quran, hampir setiap pada awal membaca permulaan surat dalam Al-Quran. Ya, sifat tersebut yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Jadi pertanyaannya yaitu apa perbedaan dari kedua sifat Allah tersebut? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang ingin menjawab? Tidak. Tidak. Oke. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian akan dapat membedakan apa itu Ar-Rahman dan apa itu Ar-Rahim, serta dapat serta kalian dapat berbuat bijaksana atas Ar-Rahmannya Allah dan Ar-Rahimnya Allah. Jadi hadisnya itu ini, hadis rahmat Allah melebihi berkahnya. Kalian baca apa yang Bapak baca ya? An Abi Hurairah Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy Inna rahmati taglibu godobi. Jadi artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Oke, selanjutnya itu jadi apa itu rahmat Allah? Ketika dikatakan dalam hadis rahmatku melebihi murkaku. Jadi apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah yaitu merupakan bentuk kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada makhluknya. Rahmat Allah ini mencakup nikmat yang Allah berikan, dapat berbentuk panduan, terus petunjuk, terus pengampunan, terus juga perlindungan, dan yang terakhir pemberian rahmat, pemberian nikmat. Nah, jadi rahmat Allah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Nah, bentuk kasih sayang itu dapat berbentuk panduan, dapat berbentuk petunjuk, pengampunan, perlindungan, dan pemberian rahmat. Nah, dalam Al-Quran ada dua kata yang mirip gitu, artinya tuh, yaitu kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi secara sederhananya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki arti yang sama, yaitu Allah yang maha memberi rahmat. Nah, tapi perbedaan dari kedua lafaz ini yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu beda pada subjek yang Allah berikan nikmat. Nah, yang pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman yaitu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, termasuk orang yang beriman, orang yang tidak beriman, dan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Allah memberikan rahmat
kepada seluruh makhluknya, kepada yang tiga tadi, tanpa memandang apakah dia beriman atau tidak. Nah, sedangkan Ar-Rahim yaitu rahmat yang Allah berikan khusus kepada orang yang beriman kepada Allah. Oke, setelah ini ada video yang akan menjelaskan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Coba perhatikan. Oke, jadi berdasarkan video tadi, perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, Ar-Rahman itu nikmat yang Allah, rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, walaupun dia sering bermaksiat, berzina, malu-malukan, bahkan tidak beriman kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Terus Ar-Rahim itu nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada orang, khusus kepada orang yang beriman kepada Allah. Nah, berikutnya itu ini ada bentuk contoh Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Yang pertama, contoh bentuk dari Ar-Rahman, contoh rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Contohnya yaitu Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Nah, nikmat ini tuh apa namanya? Ya, Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Nikmatnya itu dapat berbentuk harta, dapat berbentuk kesehatan, dapat berbentuk kesehatan mata, kesehatan badan kita. Itu juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Nah, jadi orang kafir juga dapat melihat, orang beriman juga dapat melihat, dan yang lainnya. Itu contohnya. Terus yang kedua, yaitu Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya. Nah, Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya. Nah, kan sering kita, ya seperti yang kita tahu, Allah tuh maha pengampun ya, Ghafurun, yang maha pengampun. Nah, Allah mengampuni dosa itu bukan hanya kepada orang yang beriman saja, tapi Allah juga mengampuni dosa orang yang tidak beriman kepadanya, tapi dengan syarat dia tuh harus masuk ke Islam. Nah, jadi misal ada orang kafir yang sebelumnya tuh sering bermaksiat kepada Allah, sering berzina, mencuri, pokoknya berbuat maksiat lah. Nah, setelah itu Allah memberi hidayah kepadanya. Nah, kemudian dia beriman kepada Allah, masuk Islam, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka dosa si orang kafir ini tuh yang sebelumnya pernah dia lakukan, setelah masuk Islam, dosanya tuh Allah hapus. Jadi seakan-akan dia tuh baru terlahir kembali gitu. Jadi baru terlahir kembali tanpa terlumuri dosa. Nah, itu contoh yang kedua. Terus contoh yang ketiga, Allah tuh memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Nah, rezeki itu mirip kayak nikmat ya. Jadi Allah tuh memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Jadi rezeki itu dapat berbentuk harta, dapat berbentuk kesehatan, dapat berbentuk waktu luang, dan yang lainnya. Nah, contohnya itu kayak seperti ini. Jadi Allah tuh enggak hanya memberikan rezeki, misal Allah tuh enggak hanya memberikan harta kepada orang yang beriman saja. Jadi orang-orang kaya itu bukan hanya dari orang yang beriman saja, tapi dari orang kafir juga, bahkan lebih banyak itu dari orang kafir yang kaya gitu. Nah, jadi Allah tuh memberi rezeki atau Allah tuh memberi harta bukan hanya kepada orang muslim saja, tapi kepada orang yang non muslim juga, orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, terus contoh dari, sedangkan contoh bentuk Ar-Rahim, tadi kan Ar-Rahim itu nikmat yang Allah berikan khusus kepada orang yang beriman kepadanya. Nah, contohnya tuh ini, Allah memberi hidayah kepada hambanya yang beriman. Nah, jadi Allah tuh memberi hidayah. Hidayah itu semacam petunjuk. Jadi Allah tuh memberi hidayah atau petunjuk kepada hambanya yang beriman. Terus contoh yang kedua yaitu Allah mengampuni dosa hambanya yang ingin bertobat. Nah,
Tadi kan sama ya, di Ar-Rahman juga Allah juga mengampuni dosa seluruh makhluknya. Bahkan itu orang kafir juga termasuk jika dia ingin masuk Islam. Nah, bedanya sama yang ini, Allah mengampuni dosa hambanya yang ingin bertaubat tuh khusus pada orang yang beriman. Nah, jadi misal ada orang yang percaya kepada Allah atau orang Islam, orang Muslim, dia tuh pernah melakukan sebuah perbuatan dosa. Nah, kemudian dia tuh bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosanya dengan syarat dia tuh ingin bertaubat. Bertaubat tuh meminta ampun ya. Nah, terus contoh yang ketiga yaitu Allah menyediakan surga bagi hambanya yang taat. Nah, ini surga itu Allah sediakan bagi orang yang taat kepada Allah itu di akhirat nanti. Jadi jika kita ingin masuk surga, kita harus taat atas perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya itu. Nah, tadi kan di hadisnya tuh sesungguhnya rahmatku melebihi murkaku. Nah, jadi apa itu murka Allah? Murka Allah merupakan kemarahan atau hukuman dari Allah. Kemarahan atau hukuman dari Allah yang diberikan kepada makhluknya yang melanggar perintahnya. Jadi, misal kita tuh berbuat dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa, pasti Allah tuh murka atau marah kepada kita karena bermaksiat kepadanya, karena tidak menaati perintahnya. Itulah murka Allah. Nah, murka Allah itu contohnya tuh dapat berbentuk seperti bencana alam, baik tanah longsor, gempa bumi, banjir, terus tsunami dan yang lainnya. Terus juga di akhirat ada, yaitu contohnya itu kayak adanya neraka untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Oke. Nah, sekarang ini masuk ke sesi terakhir, yaitu studi kasus. Nih, kalian tahu kan Robin Hood? Ya, Robin Hood itu kan orang yang sering mencuri untuk diberikan kepada orang yang sering mencuri harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Nah, jadi ada seorang manusia yang dijuluki Robin Hood, dia mencuri harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Menurut Robin Hood ini perbuatan dirinya tuh benar. Nah, jadi berdasarkan cerita di atas, apakah tindakan Robin Hood dapat dibenarkan secara agama? Berikan alasannya. Coba, ada yang ingin berpendapat? Oke, ya betul. Jadi tindakan Robin Hood ini tuh nggak bisa dibenarkan secara agama, atau di dalam Islam tuh tidak diperbolehkan walaupun dia mencuri untuk membantu orang kafir. Karena hukum Allah itu mutlak gitu. Jadi sesuatu yang haram tuh nggak bisa dihalalkan dengan berbagai alasan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin materi hari ini cukup sampai sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke. Ini kan udah pertemuan terakhir ya. Nah, untuk teknik UAS minggu depan, insya Allah akan dilaksanakan secara online. Nanti akan Bapak kirim soalnya di grup WA. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.